Ada kabar buruk datang dari Hugo Ekitike. Striker muda tersebut dilaporkan mengalami cedera yang serius berupa robekan tendon Achilles yang membuatnya harus menepi cukup lama. Diperkirakan Ekitike akan absen hingga akhir musim dengan proses pemulihan yang bisa memakan waktu sekitar 9 sampai 12 bulan. Sebuah pukulan besar bukan hanya untuk sang pemain tetapi juga bagi timnya yang kehilangan salah satu opsi penting di lini depan. Jadi ini adalah cedera yang diderita Hugo Ekitike ketika menghadapi PSG kemarin di Liga Champions ya. Dan tidak main-main, cederanya itu sangat serius ya, yaitu tendon Achilles. Kalau kalian tidak tahu tentang tendon Achilles, dulu itu ada cedera yang sama yang dialami oleh Kimpembe ya. Bahkan waktu itu Kimpembe mempost kakinya setelah dioperasi, jahitannya itu benar-benar sangat mengerikan ya. Jadi ini tendon Achillesnya itu robek, bahkan kalau Kimpembe sampai putus ya, sehingga harus absen cukup lama yaitu 9 sampai 12 bulan. Artinya untuk Hugo Ekitike sendiri akan melewati musim depannya dan juga akan melewati kesempatan untuk membela timnas Prancis di Piala Dunia. Ini sangat kabar yang sangat buruk bagi Hugo Ekitike, bagi fans Liverpool, bagi fans Prancis dan juga bagi fans sepak bola ya. Karena siapa sih yang mau melihat pemain cedera apalagi sampai parah seperti ini? Mengingat Hugo Ekitike ini kan pemain yang terbilang masih muda. Semoga saja cedera tendon Achilles ini tidak menghentikan langkahnya, tidak menghentikan karirnya. Semoga bisa recovery dengan cepat. Semoga tetap bisa menunjukkan performa yang sama, baik itu sebelum cedera maupun sesudah cedera ya. Karena sangat disayangkan. Ini cedera yang sangat serius. Nah, ini gue pengen ngebahas sesuatu yang menarik ya, karena jika berhubungan dengan cedera, kita bertanya-tanya kenapa Ronaldo dan juga Messi itu menjadi pemain yang tampil paling konsisten? Apakah mereka berdua tidak pernah cedera? Mereka berdua pernah cedera. Bahkan tackle-tackle dari yang diterima oleh Messi itu kan lebih horor banget ya. Seperti banyak beredar video di mana ankle dia diinjak apa segala macam, pernah mengalami cedera cuman karena mereka itu dilahirkan sebagai GOAT ya, dua orang ini ya, sehingga bisa terus konsisten, tidak pernah mengalami cedera yang sampai harus butuh waktu untuk pulih yang sangat lama ya. Seperti yang terjadi pada Hugo Ekitike di mana dia harus absen selama 12 bulan lamanya. Itu perkiraan paling lama, perkiraan paling cepat adalah 9 bulan. Ya kita harapkan saja yang terbaik untuk Hugo Ekitike, semoga lekas sembuh, semoga lekas kembali. Tapi kalau menurut kalian, gue mau tanya apa sebenarnya penyebab dari cedera Hugo Ekitike, karena dalam pertandingan itu tidak ada benturan dengan pemainnya. Ini murni robekan tendon Achilles dari kondisi kakinya Hugo Ekitike sendiri. Dan apa yang menyebabkan cedera ini dan bagaimana pemain untuk bisa menghindari agar tidak terjadi cedera yang seperti ini ya. Coba drop opini kalian di kolom komentar. Musim yang sangat mengecewakan untuk Liverpool ya. Meski sudah menggelontorkan dana besar di bursa transfer dengan total belanja mencapai sekitar 500 juta euro ya. The Reds justru gagal total di semua kompetisi utama musim ini. Yang pertama, Liverpool tersingkir dari League Cup, yang kedua tersingkir dari FA Cup, dan gugur di UEFA Champions League. Tak hanya itu, performa mereka di liga juga jauh banget dari harapannya. Ini menjadi rentetan kekalahan terburuk di Premier League sejak 2015, sekaligus jumlah kekalahan terbanyak mereka dalam satu musim Liga Champions. Investasi besar, tapi hasilnya justru berbanding sangat terbalik ya. Musim yang pasti ingin segera dilupakan oleh semua fans Liverpool. Jadi ini lagi-lagi Arne Slot mendapatkan sorotan karena di awal musim dia Liverpool itu menggelontorkan dana yang sangat besar untuk belanja pemainnya. Bahkan tidak tanggung-tanggung, nominalnya mencapai 500 juta euro, tetapi tidak sebanding dengan hasilnya, tidak sebanding dengan prestasi yang diperoleh untuk musim ini, karena di musim ini Liverpool itu 0 trofi ya. Di liga ada di klasemen 6, di UEFA Champions League kemarin gugur, di Liga FA Cup, League Cup juga tersingkir. Jadi Arne Slot benar-benar harus menjelaskan ya kepada para fans Liverpool
sehingga simpang siur dari kubu Liverpool sendiri yang mengatakan tidak puas dengan kinerja Arne Slot. Tetapi ada yang mengatakan juga pihak Liverpool ingin memberikan kesempatan ya satu musim lagi untuk Arne Slot. Apakah ini memang faktor belum beradaptasi pemain-pemain bintang, pemain-pemain mahal yang didatangkan ke Liverpool musim ini? Seperti yang kita tahu kan ada Florian Wirtz, ada Frimpong, ada Hugo Ekitike juga termasuk. Nah, apakah menurut kalian Arne Slot ini pantas mendapatkan kesempatan kedua untuk musim depan, atau apakah sebaiknya Liverpool segera mendatangkan pelatih baru ya? Dimana rumor yang santer terdengar itu ya kehadiran kembalinya sang legenda yaitu Xabi Alonso ke Anfield ya. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah Liverpool harus memberikan Arne Slot kesempatan atau musim depan harus dilatih oleh Xabi Alonso ataupun pelatih lainnya? Coba dong drop opini kalian di kolom komentar. Bruno Fernandes sangat dekat untuk mengukir sejarah English Premier League. Gelandang Manchester United itu kini sudah mengoleksi 17 assist di Premier League musim ini. Artinya ia hanya butuh 3 assist lagi dari sisa 6 pertandingan untuk menyamai rekor sepanjang masa. Rekor 20 assist dalam satu musim saat ini masih dipegang oleh Thierry Henry dan juga Kevin De Bruyne ya. Dengan performa dan konsistensi saat ini, peluang itu jelas terbuka lebar bagi Bruno Fernandes. Akankah Bruno mencetak sejarah baru? Nah, ini ada satu data dan fakta yang cukup menarik dari performa Bruno Fernandes, di mana di musim ini dia dekat dengan sejarah ya, di mana hanya membutuhkan 3 assist lagi untuk bisa menyamai all time assist terbanyak ya di EPL yang saat ini masih dipegang oleh Thierry Henry dan juga Kevin De Bruyne. Harapan gue sih 6 pertandingan tersisa itu ya setidaknya bisa lah ya menorehkan 4 assist. Jika Bruno Fernandes bisa menorehkan 4 assist, maka dia akan menjadi pemain dengan assist terbanyak dalam satu musim dalam sejarah English Premier League. Ini sesuatu yang membanggakan ya, karena memang definisi kerja keras tidak mengkhianati hasil adalah apa yang dilakukan oleh Bruno Fernandes, mengangkat performa Manchester United. Dan semoga saja untuk Manchester United sendiri bisa konsisten sampai musim depan ya. Apalagi bisa tampil lebih bagus lagi kan. Nah, kalau menurut kalian gimana nih tentang performa apik dari Bruno Fernandes? Apakah kalian berpikir bahwa Bruno Fernandes akan bisa sejajar dengan Thierry Henry dan juga Kevin De Bruyne, atau bahkan bisa melampaui keduanya untuk menjadi pemain dengan assist terbanyak dalam satu musim di EPL? Coba dong drop opini kalian di kolom komentar. Klub-klub di EPL bersiap-siap. Skuad Tottenham Hotspur kini dalam pengawasan ketat jelang musim depan. Jika skenario terburuk terjadi dan Spurs terdegradasi, banyak pemain mereka berpotensi jadi rebutan di bursa transfer. Dari lini belakang sampai depan, kualitasnya jelas nggak main-main ya. Di pertahanan ada nama seperti Christian Romero, Mickey van de Ven, dan juga Pedro Porro. Lini tengah diisi pemain kreatif dan pekerja keras seperti James Maddison, Jess Busowa, hingga Rodrigo Bentancur ya. Sementara di lini depan ada ancaman dari Richarlison, Muhammad Kudus, dan Dominic Solanke. Kalau benar terjadi degradasi, ini bisa jadi diskon besar-besaran yang bikin banyak klub langsung bergerak cepat. Nah, jadi ini ada kemungkinan jika sampai Tottenham Hotspur ini terdegradasi dari EPL dan harus menjalani musim depan di Championship ya, atau divisi 2-nya Liga Inggris. Ini pasti banyak pemain-pemain bintang dari Tottenham sendiri yang hengkang ya, atau dibeli oleh klub lain. Dengan asumsi ketika mereka itu terdegradasi, harga dari pemain-pemain ini ya terdiskon besar-besaran ya kan. Dan ini juga merupakan kabar baik bagi klub lain. Ibaratnya mengambil keuntungan dari nasib Tottenham Hotspur yang harus terdegradasi. Tetapi itu jika terdegradasi, karena untuk beberapa pertandingan yang akan datang Tottenham Hotspur masih punya chance
untuk bisa bertahan di IPL musim depan. Ya harapannya sih semoga jangan sampai ya salah satu Big Six IPL ini terdegradasi, karena patut kita akui keberadaan Tottenham Hotspur di IPL sendiri memberikan nuansa, memberikan warna yang berbeda untuk persaingan, meskipun mereka selalu stuck di papan tengah ya. Tetapi kehadiran dari Tottenham Hotspur ini ya sangat dinantikan lah. Jangan sampai bernasib seperti Leicester City ya, dimana seperti yang kita tahu Leicester City itu kan sekarang bahkan hampir terdegradasi ke Liga 3 ya. Di championshipnya sendiri mereka hampir terdegradasi lagi, dan mungkin susah untuk bisa kembali ke IPL, dan semoga saja Tottenham masih bisa bertahan. Lalu gimana nih menurut kalian tentang desas-desus ini? Apakah kalian optimis Tottenham masih bisa bertahan, atau kalian punya opini yang berbeda bahwa Tottenham bisa saja terdegradasi musim depan? Drop opini kalian tentang kondisi dan situasi Tottenham saat ini di kolom komentar. 10 juta euro jadi pembeda di musim panas 2024, dan keputusan itu kini terasa sangat mahal. Saat itu petinggi Manchester United memilih Manuel Ugarte dibandingkan Joao Neves, meski Neves sendiri terlihat tertarik dan bahkan mengikuti perkembangan tim. Sekarang di April 2026 realitanya cukup menyakitkan ya. Bersama Paris Saint-Germain, Neves tampil luar biasa. Ia bersinar di UEFA Champions League dengan kontribusi penting, termasuk saat menghadapi Liverpool. Akurasi operannya menyentuh 93% dan performanya terlihat seperti pemain bernilai 100 juta lebih. Di sisi yang lain, Ugarte menjalani musim yang jauh banget dari ekspektasi, dengan 22 penampilan di Premier League tanpa gol maupun assist. Performanya masih belum konsisten, terutama dalam distribusi bola dan kontrol permainan. PSG seolah menukar dana besar itu menjadi upgrade yang jelas terlihat di lapangan. Keputusan lama dampaknya terasa sekarang. Ini pasti sakit banget untuk fans Manchester United ya. Jadi ada sebuah perbandingan antara Joao Neves dan juga Ugarte, di mana kala itu Manchester United lebih memilih untuk merekrut Ugarte sehingga Neves berlabuh ke Paris Saint-Germain ya. Sedangkan jika di-compare performa keduanya di musim ini sangat jauh berbeda, di mana Joao Neves bersinar bersama PSG sedangkan Ugarte mengalami struggle bersama Manchester United sampai-sampai 22 pertandingan tanpa gol dan assist. Itu hal yang buruk ya untuk seorang Ugarte ya. Tetapi kalau menurut gue mah tidak hanya performa dari kedua tim saja, tetapi juga kan ekosistemnya ya, klubnya. Joao Neves bisa bersinar karena memang ekosistem di PSG itu baik ya. Secara sistem Luis Enrique itu berhasil mengubah PSG menjadi tim yang sangat kuat tanpa kehadiran pemain bintang ya. Sedangkan di sisi yang lain, Ugarte harus beradaptasi di situasi yang sulit dalam kondisi Manchester United saat ini, apalagi dia itu kan datang di eranya Amorim ya kan. Di era Amorim kita tahu sendiri banyak sekali problem internal dari MU sendiri ya, sehingga mungkin mempengaruhi performa dari Ugarte. Kalau menurut gue bisa kalau dibalik ibaratnya ya, Ugarte yang ke PSG, Neves yang ke MU, ya hasilnya juga nggak jauh beda dari realita yang sekarang ya. Karena lagi-lagi bukan performa pemainnya, tetapi situasi dan kondisi klubnya gitu ya. Tren positif dan negatif dari klub itu mempengaruhi performa dari pemain gitu kan. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah kalian berpikir bahwa memang antara Ugarte dan juga Joao Neves ini hanya perbedaan kualitas individunya, atau memang ya karena klubnya saja, satu yang sudah stabil, yang kedua sedang transisi gitu kan, yang mempengaruhi performa kedua pemain ini. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Coba dong drop opini kalian tentang perbedaan antara Joao Neves dan juga Ugarte dari segi performanya. Drop pendapat kalian di kolom komentar. Kita tutup dengan kisah yang sangat menarik dan juga inspiratif. Pada tahun 2024, Drake melakukan tindakan yang mengubah keadaan dan memainkan peran penting dalam menyelamatkan klub sepak bola bersejarah.
ini akan dihancurkan secara finansial. Venezia FC yang didirikan pada tahun 1907 menghadapi hutang yang menumpuk setelah masa singkat mereka di Serie A. Masa depan klub tampak tidak pasti. Drake turun tangan. Pemilik brand Katsuyama menghubungi Drake melalui Matt Babel, anggota kunci dari tim Drake. 40 juta US dollar pun akhirnya terkumpul. Drake membantu mengamankan investasi dari para pendukung Amerika Utara, memungkinkan Venezia untuk melunasi hutang, memperkuat skuad mereka, dan meningkatkan fasilitas klub. Venezia bermitra dengan Nokta, submerek Nike milik Drake. Kesepakatan ini menjamin persentase pendapatan yang substansial setiap musim, meningkatkan stabilitas keuangan klub. Masa depan terjamin. Berkat upaya ini, Venezia FC tidak hanya menghindari kebangkrutan, tetapi sekarang berkembang dan kembali naik ke kasta tertinggi sepak bola Italia. Jadi ini adalah ada sebuah cerita menarik di tahun 2024 dari Drake ya. Drake itu kan penyanyi rapper dari Amerika, di mana dia berhasil menyelamatkan Venezia dari kebangkrutan karena menyuntikkan dana berinvestasi sebesar 40 juta ya US dollar untuk menyelamatkan Venezia, baik itu dari melunasi hutang-hutang Venezia, mengamankan investasi di Venezia, untuk memperkuat pembelian pemain dan juga merevitalisasi sarana dan prasarana di Venezia itu sendiri ya. Fasilitas-fasilitas klubnya ini ditingkatkan dengan adanya dana segar dari Drake tersebut, sehingga akhirnya Venezia pun terselamatkan dari bangkrut, bisa bertahan di Serie A dan juga bisa lebih stabil lagi secara finansial. Nah, ini patut diapresiasi karena ya semoga saja untuk klub-klub yang hampir bangkrut bisa mendapatkan investasi yang segar ya, sehingga mereka bisa bertahan di liga teratas. Nah, menurut kalian gimana nih langkah yang dilakukan oleh Drake ya? Apakah ini langkah yang sangat mulia atau justru ini adalah langkah cerdas dalam bisnis untuk melihat potensi ya, potensi cuan dari kondisi Venezia itu sendiri ya. Dan ini adalah win-win solution baik itu dari untuk Venesianya maupun untuk Drake itu sendiri. Nah, kalau menurut kalian gimana nih cerita tentang Drake dan juga Venezia? Coba dong drop opini kalian di kolom komentar.